Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musafa, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 1 Penganten, akan berperan sebagai pengamat dalam praktik coaching bersama sahabat saya Eko Yulurjianto sebagai coach. Ya, dan Ibu Sri Poryanti sebagai coaching. Ya. Bapak Rudi, sebelum coaching tadi kita telah berdiskusi sejenak tentang rubrik penilaian. Benar begitu Bapak Rudi? Pak. Betul sekali. Sekedar mengingatkan Bapak, tentu Bapak masih ingat tentang kompetensi inti seorang coach. Iya, kompetensi inti seorang coach, Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Ya, alhamdulillah Bapak mengingat dengan sangat baik. Nah, dari ketiga kompetensi inti ini, manakah yang akan Bapak kembangkan? Yang saya kembangkan yaitu untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Supaya nanti pada pelaksanaan coaching, coach ini harapannya adalah bisa menemukan solusi sendiri terkait permasalahannya melalui pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya, Pak. Kemudian secara spesifik bagian manakah yang mau diobservasi, Pak? Yaitu bagian untuk coach ini bisa menemukan solusi sendiri, Pak. Yaitu melalui dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, Pak, yang saya ajukan nanti. Harapannya coach bisa menemukan solusi dan jalan keluar untuk coach bisa menyelesaikan apa yang menjadi persoalannya. Iya. Lalu apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan ini, Pak? Indikatornya yaitu apabila coach ini pada saat setelah selesai kegiatan coaching lalu melaksanakan solusi yang sudah ditemukan dan hasilnya sesuai dengan harapan dari coach, yaitu persoalan yang sudah dihadapi tadi bisa diselesaikan dengan sangat baik, begitu, Pak. Iya, bagus Bapak. Dan nanti saya akan melakukan observasi terhadap proses percakapan Bapak dan Ibu dalam coaching ini, dan saya akan melakukan pencatatan-pencatatan yang diperlukan. Selanjutnya, nanti setelah Bapak selesai melakukan coaching, saya akan memberikan umpan balik dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching dari pengamatan saya. Iya, Pak. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Siap, Pak. Oh iya, saya silahkan. Iya. Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang Pak Rudi. Saya amati Bu Yanti kok kelihatannya suasananya sedang tidak fresh, tidak fokus, kemudian kurang bersemangat, Bu. Apakah demikian, Bu? Betul apa tidak, Bu? Iya betul Pak. Pak Rudi ini jeli sekali ya Pak ya. Iya. Karena kita sudah teman lama ya Pak ya. Iya. Saya amati itu sejak dari pagi Bu Yanti itu kurang gerak ya. Kelihatannya mau kegiatan apa saja itu ada yang mau sedang dipikirkan, Bu. Apakah itu benar atau bagaimana, Bu, itu? Betul Pak Rudi. Gini Pak, sebenarnya saya itu sedang ada masalah nih Pak. Terkait pembelajaran yang ada di kelas saya, Pak. Ya, berarti Bu Yanti ini sedang ada problem ya, Bu. Betul, Pak. Terkait dengan kegiatan belajar mengajar, Bu, di kelas. Problemnya apa, Bu, itu? Kalau permasalahannya apa kalau boleh tahu, Bu? Jadi sebenarnya saya itu sudah lama Pak pengen sharing sama Pak Rudi, Pak. Saya ingin mencari solusi dari apa yang sudah saya rasakan, Pak, terhadap masalah yang saya alami saat ini, Pak. Jadi begini, Pak. Saya itu kalau di kelas ya, Pak, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pembelajaran kepada anak-anak saya, tetapi ternyata itu hasilnya itu jauh-jauh dari apa yang saya harapkan, Pak. Nilainya itu setiap kali saya adakan penilaian harian itu, Pak, nilainya itu 80%. Anak-anak itu nilainya di bawah KKM, Pak. Begitu ya, Bu ya. Berarti dari ulangan harian
ulangan anak tadi ya Bu ya, itu banyak sekali yang nilainya masih di bawah KKM ya Bu. Betul sekali Pak Rudi. Itu berarti hasil dari ulangan tadi itu tidak sesuai dengan harapan Bu Yanti ya. Itu ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, apa yang menjadi penyebab dari anak-anak itu hasilnya seperti itu? Apa saja Bu itu Bu? Kalau menurut saya nih Pak ya, itu adalah karena mereka itu malas belajar Pak. Mereka juga kalau di dalam kelas itu juga sering ramai, gaduh. Saat saya memberikan materi pembelajaran, itu mereka juga kurang memperhatikan Pak. Padahal saya itu sudah menerapkan sesuai dengan yang saya rencanakan Pak. Pembelajaran yang saya laksanakan itu menurut saya sudah saya laksanakan sesuai dengan RPP Pak. Berarti itu tadi ya Bu, yang menghambat kegiatan pembelajaran panjenengan tadi untuk ketercapaian dari KKM-nya itu karena anak-anak tidak fokus ya Bu ya, malas belajar, kemudian tidak tertarik Bu. Tidak tertarik dengan kegiatan belajarnya mengajar Ibu ya. Iya Pak. Selain Ibu tadi sudah melaksanakan sesuai dengan RPP tadi, itu ada hal lain tidak yang sudah dilakukan oleh Ibu selain melaksanakan sesuai yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi itu? Sementara ini saya mengajar itu baru menggunakan itu Pak, buku teks atau buku paket yang ada di sekolah kita itu Pak. Berarti kalau yang digunakan Bu Yanti ini dalam mengajar itu buku paket atau buku dari kabupaten itu Bu ya? Iya betul modul Pak. Itu ya? Iya betul sekali Pak. Berarti sudah dipakai semua untuk referensi pembelajarannya sudah dipakai Bu ya? Sudah Pak. Nah kalau sudah dipakai Bu, barangkali ada lagi mungkin Ibu melakukan metodenya seperti apa, kemudian model belajarnya bagaimana itu Ibu melaksanakan KBM-nya itu? Iya Pak, itu yang baru saya pikirkan selama ini Pak. Atau mungkin ya, kalau menurut saya sendiri ya, dari yang sudah saya laksanakan, memang pembelajaran saya itu kurang menarik bagi anak Pak. Saya itu setiap hari ya hanya menggunakan metode yang itu aja Pak. Jadi mungkin anak itu merasa bosan apa yang sudah saya sampaikan kepada anak. Jadi dia tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan Pak. Itu metodenya apa Bu? Yang biasa panjenengan gunakan itu Bu? Selama ini yang saya gunakan ya ceramah kemudian diskusi kelompok. Setelah diskusi anak itu Pak mempresentasikan begitu Pak. Berarti sudah ada penugasan juga ya Bu? Sudah ada Pak. Nah tapi hasil anak ternyata belum sesuai harapan Ibu. Belum karena sesuai harapan. Banyak sekali masih di bawah KKM nilainya Ibu. Nah selain itu kekuatan apa yang bisa Ibu gunakan untuk menunjang mencapai tujuan selanjutnya Bu? Strategi apa? Kira-kira yang mau dikeluarkan itu apa Bu? Yang mungkin barangkali bisa dipikirkan oleh panjenengan itu kira-kira apa? Kekuatan yang saya miliki yaitu saya akan tetap berusaha Pak, berusaha untuk mengembangkan dari yang mengembangkan atau memperbaiki pembelajaran yang sudah saya laksanakan Pak. Saya menginginkan anak saya itu bisa termotivasi, bisa tertarik dengan apa yang saya berikan. Nanti saya itu punya rencana gini Pak, saya akan memanfaatkan itu loh Pak, proyektor yang ada di kelas kita itu loh Pak. Rencana saya seperti itu Pak. Berarti mungkin kalau Ibu memanfaatkan proyektor yang ada di kelas-kelas kita itu ya Bu ya, kan di setiap kelas kan ada proyektornya juga ya Bu. Nah itu bisa bagus sekali Bu itu dimanfaatkan Bu. Kira-kira untuk apa Ibu nanti? Kalau proyektor digunakan untuk apa nanti Bu? Nanti saya akan menayangkan video-video pembelajaran Pak yang sesuai dengan kebutuhan anak Pak. Selain itu Pak, nanti rencana saya juga akan itu Pak, selain video saya akan menyediakan gambar-gambar yang sesuai dengan, kan gini Pak, saya berpikir ya memang ya Pak, itu selama ini belum saya laksanakan Pak.
saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi saya akan memetakan anak-anak sesuai dengan minat belajar mereka, sehingga nanti mereka akan menjadi semangat, Pak. Jadi lebih termotivasi dalam pembelajaran. Jadi anak yang misalnya senang dengan menyanyi, atau anak yang senang dengan gambar, saya akan menyediakan gambar, atau dengan video melihat itu tuh, Pak. Itu akan saya usahakan seperti itu, Pak. Ya, berarti dengan memanfaatkan media proyektor tadi, Bu ya. Iya, betul. Tapi untuk penunjang yang lain, Bu, barangkali kalau menanyakan kan perlu LCD, ada ya, Bu ya? Ada, Pak. Di sekolah kita ada. Nah, itu tadi ide yang bagus sekali, Bu, yang akan Ibu canangkan tadi akan dilaksanakan. Nah, untuk barangkali ada hal lain, Bu, mungkin yang mau ditambahkan, mungkin selain video pembelajaran, Ibu, supaya nanti pembelajaran bisa menjadi lebih semakin menarik, itu kira-kira apa lagi, Bu, yang mau Ibu barangkali mau dipikir lagi, ditambahkan, kira-kira apa lagi? Ya itu, Pak, yang sedang saya pikirkan. Setelah nanti terlaksana dengan baik, ya anak-anak sudah semangat, nanti saya akan berikan kebebasan untuk anak itu untuk membawa itu, Pak, HP. HP, Bu? Iya, betul, Pak. Jadi saya lihat anak sekarang kan dengan adanya perkembangan zaman, betul sekali, anak itu tidak lepas dari HP ya, Pak. Betul, mereka senang bermain, memanfaatkan HP, Bu. Nah, itu nanti dengan menggunakan HP itu anak-anak saya akan itu, Pak, dengan buat edugame itu loh, Pak. Iya, bisa sekali, Bu, itu, Bu. Selain itu nanti juga akan saya kembangkan itu, Pak, yang sedang kita laksanakan itu juga membuat itu, Pak, dari Canva. Kan dari HP kan juga bisa, Pak. Tapi memang perlu Bu ya, perlu pelatihan kalau itu nanti dilatih, Bu ya. Iya, nanti akan saya coba, Pak. Sedikit demi sedikit. Selain itu nanti kan itu loh, Pak, kuisis itu loh, Pak. Itu kan banyak sekali soal-soal. Saya nanti akan itu, Pak, akan mengambil soal-soal itu dengan kuisis. Nanti saya kirim ke anak-anak. Jadi anak secara langsung akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis seperti itu. Saya kira itu nanti ide itu nanti akan menyenangkan apa tidak ya, Pak, ya itu. Wah, itu termasuk ide yang bagus, Bu. Itu yang sudah menurut pandangan panjenengan tadi itu saya setuju, Bu, itu sangat bagus. Nah, kalau untuk dengan gadget, Bu ya, tambahan gadget, saya kira lebih bagus lagi, Bu, itu. Betul sekali. Nah, dengan adanya itu mungkin anak-anak bisa lebih termotivasi, Bu. Saya yakin bisa lebih menarik dalam pembelajaran. Selanjutnya, ukuran keberhasilan yang akan Ibu harapkan itu seperti apa, Bu, yang Ibu inginkan? Ukuran keberhasilan seperti apa jika melalui yang sudah ide panjenengan tadi dilaksanakan? Kalau yang saya harapkan nih, Pak, ya, yang paling utama itu anak itu tertarik dulu dengan apa yang sudah saya laksanakan nanti, Pak. Kemudian dengan mereka tertarik dengan yang yang saya berikan, nanti dengan sendirinya itu yang saya harapkan ini, Pak, ya. Nilai dari anak-anak itu bisa meningkat, Pak. Mereka lebih kreatif, lebih inovatif seperti itu, Pak. Itu harapan saya, Pak. Semoga nanti untuk harapannya bisa terkabul ya, Bu ya. Kemudian bagaimana cara mengantisipasi, Bu? Barangkali nanti kalau ada gangguan, hambatan di depan itu cara mengatasinya bagaimana, Bu? Untuk agar ide panjenengan itu lancar bagaimana, Bu? Kira-kira panjenengan punya pandangan mungkin cara lain supaya nanti tujuannya itu bisa diantisipasi dan tanpa ada gangguan, Bu, kira-kira. Begini, Pak, kalau menurut saya, Pak, kalau proyektor di sekolah kita sudah ada, LCD juga itu sudah ada. Kemudian video-video nanti akan saya download, itu kayaknya mudah, Pak. Tapi hambatannya itu biasanya di HP, Pak, karena tidak semua anak kan memiliki HP ya, Pak, ya. Jadi caranya bagaimana, Bu, nanti? Iya, nanti saya akan mengkomunikasikan dulu sama orang tua, Pak. Saya kirim ke grup agar orang tua itu bisa mendukung anak, misalnya meminjamkan HP mereka, misalnya hari ini kita akan membuat pembelajaran misalnya edugame seperti itu.
kita akan mengkomunikasikan dulu kepada orang tua, Pak. Iya. Nah, saya yakin orang tua itu juga akan sangat Mendukung juga, mendukung. Bu. Iya, Pak. Itu tadi antisipasi yang saya kira juga tepat, Bu. Itu perlu sangat dicoba, Bu, itu. Jadi tadi sudah ada rencana kegiatan eksekusi dari panjenengan, kemudian komitmennya yang dapat panjenengan berikan, Bu, kira-kira terhadap rencana tadi itu komitmennya apa, Bu, itu? Kalau panjenengan sampaikan komitmennya apa? Karena ini sudah rencana ya, Pak ya, Iya. ini dan sudah saya pikirkan, dan ini tadi saya juga sudah berbicara dengan Pak Rudi. Iya. Pak Rudi juga sudah mendukung. Nanti komit saya ya, saya akan segera mungkin untuk Secepatnya, Ibu, melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, Pak, Iya. agar secepatnya juga pembelajaran yang saya harapkan ya bisa maksudnya pembelajaran saya itu bisa menarik bagi anak-anak begitu, Pak. Iya. Ya syukurlah, Bu, kalau panjenengan sudah punya komitmen untuk melaksanakan dari rencana kegiatan yang sudah ada terkait dengan ide panjenengan tadi. Saya juga mendukung, Bu. Kemudian kira-kira, Bu, nih siapa saja yang ingin Ibu libatkan dalam kegiatan ini? Aslinya ini siapa, Bu, yang nanti? Tentunya dalam kegiatan ini saya yang utama kan anak-anak ya, Pak ya. Iya, anak-anak karena mereka yang tujuan utama saya dalam pembelajaran yaitu agar nilainya itu bisa meningkat. Iya. Kemudian teman-teman semua dalam satu sekolah akan saya libatkan untuk membantu mendukung saya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas saya. Saya akan sharing apabila saya memiliki kesulitan, saya Iya. akan sharing kepada mereka. Selain itu, saya juga akan minta dukungan dari wali murid, Pak. Karena tadi dari rencana saya kan saya tadi ya, Pak ya, dari HP tadi ya, karena Pak. kalau tidak ada dukungan kan dari wali murid kemungkinan ada hambatan ya, Bu. Iya, betul. Kemudian yang paling utama juga itu dari kepala sekolah, Iya, Pak. tentunya, Iya. ya. Seperti itu, Pak. Iya. Tadi Ibu sudah menyampaikan itu yang terkait dengan pelibatan dari unsur penunjang, Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilancarkan, Bu. Kemudian setelah kita berbincang-bincang ini, Bu ya, kira-kira perasaan Ibu bagaimana setelah tahu? Sebenarnya tadi ini Ibu sudah secara tanpa disadari, Ibu sebenarnya sudah bisa menemukan solusi sendiri, Bu. Jadi Ibu sudah menemukan ide untuk sebagai jalan keluar, Ibu, agar pembelajaran anak itu bisa sesuai dengan harapan Ibu. Hasilnya, evaluasinya itu bisa sesuai harapan Ibu, yaitu nilainya bisa paling tidak kebalikannya ya, Bu. Tadi jika 80% di bawah, ini 80% di atas KKM. Nah, itu tadi harapannya panjenengan. Nah, kira-kira perasaannya bagaimana, Bu, setelah ini disampaikan? Alhamdulillah, setelah berbincang-bincang dengan Pak Rudi, saya merasa senang, lega, plong rasanya, Pak. Ini sebenarnya itu sudah lama ingin saya laksanakan, Pak. Tapi saya masih ragu, Pak. Dari mana saya akan memulai? Siapa yang nanti akan membantu saya dalam pelaksanaan ini, begitu, Pak. Jujur saya tuh malu loh, Pak. Tidak apa-apa, Bu. Saya sebagai rekan panjenengan di sekolah, saya juga membuka diri, Bu, ya, bisa berbagi dengan panjenengan. Barangkali ada kesulitan, bisa menyampaikan. Siapa tahu saya bisa sebagai teman sharing, Ibu ya. Iya, supaya bisa untuk keluar, Bu, apa yang perasaan Ibu itu bisa keluar, ekspresinya bisa dikeluarkan. Nah, kira-kira perasaan Ibu sudah membaik sekarang, sudah lega. Nah, karena tadi sudah tahu ya, Bu ya, sudah perso apa yang akan dilakukan. Nah, kira-kira kapan nih Ibu mau menindaklanjuti hasil coaching ini, Bu? Iya.
segera mungkin dong Pak, karena saya kan yakin teman-teman akan mendukung semua, terutama Pak Rudi nanti yang akan saya libatkan Pak, karena saya sangat-sangat membutuhkan ini. Jadi belajarlah Pak, belajar ya Pak itu ya. Itu nanti secepatnya Pak, setelah percakapan ini mulai besok mungkin Pak saya akan menerapkan pembelajaran seperti itu Pak. Saya akan memanfaatkan proyektor yang ada di kelas kita Pak. Lebih cepat lebih bagus Ibu ya. Karena itu termasuk urgen Bu ini. Itu permasalahan yang genting kalau untuk urusan dengan hasil siswa itu Bu, karena secepatnya harus dilakukan pembenahan Bu ya. Semoga Bu Yanti nanti mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan Ibu ya, sesuai yang bagus dengan penerapan dari aksi dari ide panjenengan tadi Bu. Ya. Amin Pak. Terima kasih atas bantuan dari Pak Rudi. Sama-sama Bu. Dan saya jujur ini Pak benar-benar merasa lega, senang Pak ini. Sama-sama Bu ya. Mari kita masuk di kelas lagi Bu. Barangkali anak-anak sudah menunggu. Ya. Nanti bisa disambung di lain kesempatan. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama Bu Yanti. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Nah Pak Rudi, setelah Bapak menyelesaikan coaching ini, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Iya Pak. Pada saat pelaksanaan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik Pak, yaitu terkait pertanyaan berbobot yang bisa mengeluarkan ide dari coaching untuk menemukan Pak ide atau solusi yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Pak, begitu Pak. Luar biasa Pak. Kemudian Bapak Rudi, dari catatan hasil observasi berbasis data yang saya lakukan, berfokus pada area yang ingin Bapak Rudi kembangkan tadi, dan berdasar hasil percakapan, saya menilainya sudah sangat lengkap dan sangat luar biasa bagus. Terima kasih. Dan berdasar hasil melakukan coaching yang baru saja ini, selain kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, apalagi kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya ingin kembangkan itu diantaranya adalah kehadiran penuh Pak. Saya berupaya untuk memahami apa yang disampaikan oleh Bu Yanti. Saya hadir, bisa mengamati, kemudian menggali apa yang menjadi isi dari persoalan dari Bu Yanti Pak. Itu kemudian yang berikutnya adalah mendengar aktif Pak. Saya berupaya untuk tahu apa yang disampaikan oleh Bu Yanti, bisa fokus supaya nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengeluarkan ide ya. Bu Yanti bisa mengeluarkan ide untuk menemukan solusinya Pak. Begitu. Luar biasa Bapak. Ya. Alhamdulillah kegiatan coaching telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Rudi yang telah berperan sebagai coach yang sangat luar biasa, dan Bu Sri Puryanti yang juga menjadi coach yang menjadi patut ekspresinya luar biasa, dan semoga kegiatan ini menjadi pembelajaran kita bersama, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.